Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Asep Latif, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 3 Takokak. Bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran? Pengajaran bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya bersifat mentransfer materi pelajaran. Terus lebih mengutamakan ketuntasan materi daripada memahami karakteristik murid. Terus hanya aspek kognitif yang menjadi acuan nilai. Nilai KKM menjadi tolak ukur ketuntasan pembelajaran. Murid sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dan tidak mempedulikan apakah murid sudah paham atau tidak mengenai materi yang saya sampaikan. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata bahwa saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang pertama, mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Itulah aspek-aspek dalam pembelajaran di kelas. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi dianggap sebagai objek pembelajaran. Murid sebagai subjek pembelajaran, diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dan guru sebagai fasilitator. Yang pertama harus motivasi. Artinya memberikan dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang berikutnya, menginspirasi. Yang artinya, suatu hal yang bertujuan agar murid terus berpikir kreatif untuk sesuai dengan minatnya. Inspirasi juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam diri seseorang. Dan yang ketiga, harus membimbing. Artinya adalah sebagai kegiatan menuntun anak didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan arahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Yang berikutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid dan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center, pertama, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus yang kedua, saya merancang program pembelajaran. Dan berikutnya pembelajaran dilaksanakan dengan cara berdiskusi kelompok. Mengenali karakter dan latar belakang murid, artinya di sini memahami karakter murid saat kegiatan pembelajaran. Dan guru memberikan nilai secara afektif dan psikomotor dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Berikutnya, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di sekolah saya, di sini dilaksanakan dengan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abiela. Saya kelas 8A di SMPN 3 Tapokak. Saya sangat senang sekali belajar matematika dengan Pak Asep Latif. Apalagi pelajaran hari ini berdiskusi kelompok tentang menemukan rumus luas lingkaran. Terima kasih ya Pak, telah mengajarkan kami pelajaran yang sangat menyenangkan. Kesimpulannya, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.